Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, terlebih selamat malam ya untuk seluruh sobat dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel yang sangat sederhana ini. Semoga sehat dan berkah selalu kepada semuanya ya. Di video kita kali ini ya sobat semuanya, kita akan membahas sebuah topik ya, sebuah topik yang menjadi sebuah perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sekarang lagi dijabat oleh seorang gubernur yang sangat luar biasa sekali, ada Bapak Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing Tea gitu. Alhamdulillah. Dan kali ini kita kedatangan beberapa orang tamu ya. Ada yang dari pedagang juga, ada juga dari seniman. Alhamdulillah luar biasa bisa hadir di acara obrolan santai kita pada siang hari ini. Baik sobat semuanya, namun sebelumnya jangan lupa untuk yang baru hadir, jangan lupa untuk like, comment, and share kalau seandainya suka dengan videonya. Dan kalau seandainya belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu perihal kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kita, yaitu tentang tidak bolehnya atau dilarangnya acara kenaikan kelas, wisuda, terus lagi ada apa lagi ya, studi tour dan lain sebagainya pokoknya ya. Nah, kita akan berbicara, akan ngobrol dengan rekan-rekan kita dari seniman dan juga dari yang lainnya ya. Alhamdulillah kita kedatangan ada Bang Dukun ya. Bang Dukun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Dukun itu dari seniman ya. Seniman dan vendor perawak dan vendor-vendor. Subhanallah luar biasa sekali. Beliau ini salah seorang seniman dari dangdut ya, yang berada di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Ada juga dari perwakilan dari pedagang, ada Mang Kucrit di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Lancar perdagangannya? Saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman lagi menghadapi Masa-masa apa? Covid? kan. Mungkin ada penurunan. Oh gitu, penurunan. Omsetnya dia turun. Saman, Mbak. Oh gitu. Nah ini juga kan ada menjadi sebuah pembahasan pada siang hari ini ya, karena ada sebuah kebijakan dari yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kita, yaitu dilarangnya acara kenaikan kelas atau samenan lah ya, samenan khususnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat gitu ya. Nah sekarang mau tanya dulu, yang pertama untuk Kang Dukun nih, khususnya di bidang, kan Kang Dukun ini di bidang apa itu namanya, seniman ya, bidang seniman yang suka menghibur warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi. Nah dengan adanya kebijakan ini yang dikeluarkan oleh gubernur kita, nah untuk Kang Dukun sendiri ada dampak nggak atau ada efek nggak hadirnya kebijakan ini? Kalau masalah dampak dan efek itu sangat berdampak sekali. Pertama, ini mungkin sudah, kalau istilah orang kitanya itu udah jadi ceng-celengan para seniman, ya, tabungannya para seniman untuk mengais rezeki. Jadi adanya samenan teh aya channel lah ke orang supaya mencari rezeki gitu ya. Jadi dampak nanti sekarang itu dengan adanya himbauan atau larangan dari Bapak Gubernur KDM, ini sangat berdampak kepada seniman-seniman yang ada di Sukabumi khususnya lah. Ini mungkin tidak punya acaranya, tidak ada. Jadi kadang-kadang yang tidak masuk berkurang, atau untuk sekarang ini berkurang atau tidak ada sama sekali? Bukan berkurang lagi, tidak ada sama sekali. Oh. Tidak ada sama sekali. Dengan ada kebijakan ini. Betul. Jadi pihak-pihak sekolah itu merasa takutnya ya mungkin dengan ya kalau seandainya ngeyel ngadain kayak gimana gitu, mungkin ada sanksi-sanksi lah seperti itu. Makanya sekarang itu para seniman yang ada di Sukabumi itu banyak yang mengeluh. Tapi kan sekarang dengan hadirnya kebijakan-kebijakan ini, ternyata kelihatannya mau di media sosial ataupun secara langsung adem-adem aja nih. Ya mungkin karena para rekan-rekan seniman itu mungkin
bingung juga mau menyampaikannya gimana. Takut salah. Takut Lagi. salah, takut kena semprot. gitu. Betul. Sedangkan kan kita sebagai warga masyarakat Indonesia khususnya ya, kita kan harus taat sama ulama dan umaro salah satunya. Nah, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin kita ya kita harus turutin gitu ya. Nah, kalau untuk pedagang sendiri ada nggak dampaknya dengan hadirnya kebijakan ini? Ya, masih ada. Jadi itu bisa dagang gitu. Kalau masalah dagang mah pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Cuman kan tidak seperti lah. Tidak Jadi seperti tahun acara-acara biasa gitu. ya kan kalau misalkan tahun-tahun yang kebelakang mah kan ada iklan yang apalagi yang calo. Oh, jadi berarti persiapan dagangannya lebih melimpah gitu ya. Betul. Kita kan bisa dagang dari pagi nyampe malam, apalagi kalau misalkan wayang golek kan nyampe pagi lagi. Gitu. Nah sekarang kan kalau misalkan udah ada kebijakan untuk tidak ada hiburan, ya khususnya tidak ada hiburan mungkin ya, bukan tidak boleh. Tapi untuk sementara ini yang jadi perbincangan di kalangan masyarakat bukan nggak boleh hiburan, nggak boleh samen gitu. Nggak boleh samen. Gitu. Jadi meskipun sekarang tidak hiburan, misalkan ada pengajian, salah satu contoh nih, kan sebagai pendakwah lah. Saya sebagai pendakwah ya, sebagai penceramah, biasanya dengan hadirnya acara samenan biasanya sampai sekarang sudah ada jadwal. Tapi untuk tahun ini baru beberapa guru belum ada gitu. Dengan adanya kebijakan ini mungkin. Oke, sobat semuanya, berarti otomatis dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kita otomatis sangat berdampak sekali ya. Karena satu kebiasaan mungkin seorang seniman menghibur sekarang dikarenakan tidak adanya samenan, jadi nggak ada jadwal, nggak ada penghasilan lah. Nah sekarang mau tanya kepada Kang Dukun sendiri ya, tentang harapan Kang Dukun, karena kita kan tetap kita harus taat sama umaro gitu kan, termasuk sama ulama ya. Tapi hadirnya kebijakan ini, apa harapan Kang Dukun sendiri sebagai seorang seniman atas hadirnya kebijakan ini? Kalau saya mungkin sebagai perwakilan dari suara rekan-rekan seniman, ya, baik itu seniman dangdut, seniman kayak wayang golek, Sundaan, budaya-budaya kayak calung. Jadi harapannya ini dikaji lagi lah, istilahnya dikaji untuk himbauan seperti ini, karena mungkin ini sangat berdampak untuk para seniman. Jadi jujur tidak ada penghasilan, itu tidak ada penghasilan, harus ada mungkin sama. Jadi harapannya ada solusi yang lain untuk para seniman mungkin ya. Iya, betul. Atau disediakan tempat untuk khusus itu, misalkan khusus seorang seniman, karena kan ayeuna mah nanti ngahibur samenan, juga ayeuna mah aya khusus hiburan yang disediakan misalkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau saya mah gini aja, minta satu ininya lah, diberikan satu solusi benar. Solusi supaya untuk samenan malah jangan dihimbau seperti itu. Nggak, dipotong dulu sebentar ya. Kan tadi juga sudah ada satu penjelasan ya. Bahkan mungkin di media sosial juga Bapak Gubernur sendiri sudah memberikan satu penjelasan. Bukan melarang samenan, bukan melarang samenan, cuman jadi melarang hadirnya pungutan. Jadi kalau seandainya salah satu sekolah misalkan ingin mengadakan samenan, ya silakan, tapi jangan ada pungutan. Bukan dasar pungutan gitu, bukan dasar uang dari hasil iuran dari wali murid, dari masyarakat. Ya, sementara dari mana itu kalau misalkan ini kita biaya untuk sewa panggung, biaya untuk sewa kegiatan kalau ada hiburannya itu. Ya dikembalikan lagi ke sekolah. Di sekolah itu juga tidak ada anggaran. Nah, makanya kayak gitu. Makanya kembali lagi. Sekarang banyak dasaman itu karena kalau dikembalikan lagi ke sekolah, lain teboga, tuh di mana? Iya. Gitu kan? Mau bayar ini dari mana? Kadang-kadang kan kemarin saya ngobrol juga sama rekan-rekan komite. Kalau seperti itu ya kita mau menggali keuangan dari mana? Tapi setahu saya kan di wilayah Sukabumi ini udah, yang di wilayah kita lah, Indonesia khususnya, yang namanya gotong royong itu udah menjadi kebiasaan dari zaman dulu lah. Harusnya ini budaya gotong royong untuk samaran itu ya
diperbolehkan lagi lah. Dan tidak memaksa, tapi yang benar-benar tidak mampu gitu. Atau bisa nggak kayak seperti kayak gini, misalkan ini salah satu solusi nih, dikarenakan tidak boleh adanya pungutan, tapi tetap kebiasaan di khususnya di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Sukabumi gitu kan, samenan biar tetap ada, karena ini bukan satu larangan, kebijakan larangan yang Himbauan, bukan melarang samenan, atau gini, di pungutan tidak boleh ke masyarakat, atau menghadirkan biaya untuk samenan dari Diminimalisir lah gitu ya. Gimana? kalau minimalisir kan kembali lagi ke sekolah masing-masing. Enggak, kalau kata saya begini, Gimana? ini mah hanya sekedar masukan ya. Masukan. Ya kalau misalkan tahun sekarang mah nggak apa-apa lah. Ya. Tapi buat tahun kedepannya, gimana kalau misalkan setelah dari tahun sekarang teh sekolah teh mengadakan tabungan. Misalkan untuk samen. Ya, misalkan perharinya 1.000. Tabungannya dari hasil iuran. Enggak. Ya, Anak-anak itulah. Ada program lah. Ada program untuk hiburan tahun depan. Untuk samenan, untuk hiburan samenan lah gitu ya. Oh, berarti itu mah dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ya tapi kan kalau dikasih solusi dari sana mah mungkin kadang-kadang mengikuti pasti Pak. Ya, ini mah hanya sekedar masukan dari masyarakat lah ya. Ya, betul. Khususnya kebijakan Bapak Gubernur juga kan bagus. Demi orang tua yang tidak gitu. mampu. Tapi kan di masyarakat. sisi lain kan ada pihak-pihak ya Yang dirugikan lah. yang dirugikan, semacam seniman, Para pedagang. vendor. Jadi anu asalna tiap tahun aya ceng-celengan teh Penghasilan. lapor gitu. Nah, gimana kalau misalkan bentuknya seperti itu dari mulai habis samenan yang sekarang misalkan mulai itu nabung Satu orang 1.000 lah. orang 1.000 misal ini bayang misal kali setahun kan berapa tuh Sisihkan dari uang jajan lah. sisihkan. Tapi khusus programnya tuh untuk Samen. hiburan. Untuk samen lah. Ya, untuk samen. Bisa jadi itu sebuah usulan. Ini mah setelah usulan yang mungkin nanti antara di ACC dan di ACC merenang. Tua beliau. Ya dikembalikan lagi. Gitu. Ya. Cuman Bapak Gubernur juga memberikan sebuah solusi sebenarnya. Ya. Ada solusinya. Apa Salah satunya solusinya itu sok silakan laksanakan sama. Terus lagi buat sebuah kreasi-kreasi dari kan banyak kreasi-kreasi dari para siswa khususnya, mau itu melalui drum bandnya kah, mau dari kreasi pencaksilat kah, atau apapun lah, kan bandnya atau apapun lah. Jadi buatlah semeriah mungkin tanpa adanya pungutan itu sendiri. Nah, salah satu gebrakan beliau yaitu barang siapa yang apa itu namanya bikin sebuah kegiatan samenan yang wah sekali tapi tanpa adanya biaya, kan ada hadiahnya kan, Kayak minim lah. dengan ya tidak, ya intinya tidak ada pungutan lah, tapi ternyata samenan terlaksana dengan maksimal, dengan luar biasa, dengan istimewa. Nanti ada hadiahnya juga katanya. Ya, tapi kan itu mah khusus bagi sekolah, bukan bagi para seniman Dan pedagang. Kalau Iya kan, kalau masalah enggak, masalahnya kan kalau itu terlaksana tetap nu dagang pasti tetap bisa dagang. ya, Bukan melarang dagang. dagang mah. Seniman. Pak. Makanya harus ada solusi itu untuk seniman. Ya, jadi yang disebut solusi dari saya tadi teh usulan teh apa sih, biaya khusus untuk hiburan gitu. Untuk hiburan ataupun samenan lah intinya mah. Kan Seperti kan kayak model itu kan Pak, pasti yang namanya keuangan itu pasti dibutuhkan loh. Untuk bikin kreasi semegah apapun nama mungkin. Pasti otomatis ya mah. Pasti ada pungutan gitu kan, cuma nominalnya kecil mungkin. ya. Jadi kan yang jadi masalah sekarang teh gini Pak, orang tua murid yang tidak mampu itu, ketika kan kebiasaan kita tuh kalau misalkan mau sama teh duduk dadak, misalkan kasaminggu deui tak kakarak rapat, harus ada uang sekian. Nah mungkin kalau misalkan kita ngomongnya dari setahun sekarang atau setengah tahun lah minimal gitu kan, ada iuran khusus gitu buat hiburan.
arek 10.000 ke, arek 2.000 ke, kan kalau misalkan dikali setengah bulan atau setahun lah dari semua siswa sabaraha gitu. Iya, Buat untuk hiburan sekolah. bagus itu soal kalau menurut saya pribadi mah itu nggak tahu mungkin nanti di Ya, ini mah hanya sekedar masukannya, masukan atau ya istilah nama solusi. harapan harapan. harapan biar tetap dengan suatu kebiasaan kita terlaksana intinya ke depannya. Terus Jadi tidak ada nanti suatu permasalahan khususnya di kalangan seluruh masyarakat lah. nya di istilah nama ada ikut masyarakat tuh modern tarima ada modern aya kadang-kadang setelah dibanding nih ya. Itu, Masyarakat aya alhamdulillah ada waudunan ya, kan untuk yang paling utama merenang seniman itu sendiri karena kita sekarang jadi kayak jadwal betul. Karena di wilayah kita makanya Pak Ustadz gitu di wilayah Sukabumi Selatan khususnya Pajamparan gitu. Tidak cuman seniman aja kalau ada kegiatan samenan itu dakwah kayak berapa Ustadz, ya para seniman wayang golek, calung dan sebagainya itu benar-benar berdampak pisan gitu. Berdampak pisan dengan adanya himbauan seperti ini teh. Jadi pihak-pihak sekolah itu ngerasa takut setahu saya. Tapi kalau potong. Jadi untuk sementara ini yang kita dapatkan dan yang kita cerna mau itu di media sosial ataupun secara langsung untuk sementara hanya ada solusi untuk sekolah itu sendiri mungkinnya. Kalau untuk seniman salah satunya belum ada solusi mungkin ya. Belum ada untuk seniman, untuk para vendor yang punya vendor itu maksudnya panggung, tenda. Karena untuk solusi untuk sekolah itu sendiri ada seperti tadi yang dikatakan. Ya. Jadi intinya masuk silakan gitu dengan tidak membutuhkan biaya yang banyak dengan menampilkan kreasi-kreasi dari sekolah masing-masing dari siswanya. Tapi bahkan kalau seandainya luar biasa itu juga akan mendapat hadiah. Itu kan salah satu solusi untuk sekolah itu sendiri gitu kan, untuk khususnya wali murid juga gitu kan. Nah, kalau untuk itu mungkin kita belum mendengar solusi untuk para seniman atau vendor-vendor yang lain gitu ya. Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang dengan hadirnya kebijakan tersebut, jadi kita tidak mempunyai penghasilan sama sekali gitu kan melalui hiburan kegiatan kenaikan kelas gitu ya. Jadi intinya harapan nama harus adanya solusi lah gitu untuk para seniman khususnya ya. Terus ini mah tambahan sedikit, Ustaz. Kalau samenan itu di wilayah kita, ini ngebahas samenan aja tetap ya. Samenan itu kalau di wilayah itu benar-benar dimusyawarahkan dengan seluruh orang tua wali murid loh. Tidak ditentukan oleh sekolah, tidak. Iya betul. Tidak ditentukan oleh komite. Jadi yang menentukan itu orang tua wali murid setahu saya. Jadi karena orang tua wali murid itu tahun sekarang ini pengen ada hiburan. Tahun sekarang ini pengen ada hiburannya itu wayang golek. Tahun sekarang ini pengen calung. Tahun sekarang pengennya pengen dangdut. Terus ada juga pengen ada tablik akbar. Seperti itu musyawarah benar-benar. Kadang-kadang nggak cuma satu kali loh. Ya. Nggak cuma satu kali. Jadi intinya atas dasar persetujuan bersama betul. Gitu ya. Untuk biayanya pun juga ditentukan oleh unsur orang tua wali murid. Ada yang kadang-kadang 100. Kalau untuk pembiayaan kan itu kan dikategorikannya nanti istilah nama hasil dasar mungkin kalau misalkan untuk wayang golek dengan biaya sekian terus lagi yang lain-lainnya tek bengek gitu kan otomatis disesuaikan lah gitu. Iya disesuaikan. Nyari kalau istilahnya yang semampunya sekolah gitu enggak benar-benar yang enggak mampu sekolah dipaksain enggak. Kalau misalnya untuk booking ataupun calling hiburan ya, itu atas dasar kemampuan wali murid gitu ya. Betul. Kemampuan wali murid. Kalau di daerah sini daerah kita. Kan, kita tidak tahu kalau misalkan di daerah yang lain itu dia. Makanya mungkin untuk kita mah harapannya salah satunya jadi jangan melihat dari satu sisi mungkin ya. Betul. Jadi kita harus melihat semua sisi, khususnya Jawa Barat itu kan lega. Gitu. Beda sebenarnya kalau di Sukabumi juga antara di wilayah kota ya Sukabumi Utara sama Sukabumi Selatan beda loh. Kelihatan macam Sanyo. Jadi beda antara wilayah kota sama wilayah yang ada Pejampangan. Kultur sama
kesukaan kehobiannya lah gitu. Betul. Kalau di wilayah kota mungkin sama itu biasa aja, cukup pembagian rapot terus generasi anak paling hiburan siang doang. Tapi kan kadang tetap meskipun kondisinya seperti itu pasti ada iuran-iuran Ya juga. ada. Nah, itu yang Ada. jadi persoalan mungkin di Bapak Gubernur yaitu Iya. tidak mau adanya iuran ataupun pungutan-pungutan ke wali murid. Intinya mah yang memberatkan. Sedangkan kan kalau di kita khususnya di apa itu di Sukabumi khususnya di Sita gitu ya, di Pejampangan gitu kan, biasanya ya terame lah untuk hiburan teh. Ya, Intinya mah gitu. udah emang udah tradisi teh. Nah, itu tradisi sudah kebiasaan. Jadi kalau Samen itu orang tua itu yang merantau pun pulang, Ya. gitu kan. Kayak seperti Lebaran lah. Istilah nyamankeun. Ya, kadang-kadang ada istilah kalau anak-anak juga di kita mah bahasa orang tua tuh, siapa ibaratnya disamenkeun. Asal disamenkeun. Bener-bener jadi Samen itu kayak satu momen yang sangat istimewa satu tahun sekali. Betul. Satu momen yang sangat. Jadi kalau seperti sekarang itu jadi hilang momen-momen itu. Jadi mohon mungkin ini mah untuk Bapak Gubernur, KDM, Bapak Aing, tolonglah untuk dikaji lagi, dikasih solusi lah, gitu. Kasih solusi untuk para seniman. Jadi harapan dari khususnya perwakilan seniman ya, para pedagang. Jadi untuk Bapak Gubernur kita, jadi ingin ada solusi yang terbaik gitu ya. Kita kalau yang namanya patuh ya pasti patuh kitanya. Kalau bakalan bertolak belakang, kita ya ikutin aja alurnya. Cuman kan di sisi lain kita juga pengen adanya solusi dengan dampak hadirnya kebijakan tersebut gitu ya. Karena dengan hadirnya kebijakan tersebut kita jadi kekurangan bukan kekurangan lagi, mungkin tidak ada apa itu namanya penghasilan dari hadirnya kebijakan tersebut. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada solusi. Intinya mah kita hiburan tetap ada, tapi tolong pikirkan solusinya seperti apa supaya tidak membebankan terhadap wali murid. Itu berarti atau kasih solusi atau sugan atau eta aya khusus mungkin misalkan khusus untuk samenan dari setiap sekolah sekian juta dari gubernur misalkan untuk sekolah ini sekian juta dihitung disesuaikan dengan keadaan murid misalkan seperti ada bantuan operasional sekolah kan kan khusus itu mah untuk operasional sekolah. Nah ya nama sudah ada pembiayaan khusus untuk kegiatan samenan misalkan. Jadi kalau kayak gitu mah tidak akan memungut lagi. Seperti biasa kan baheula mah kan ada udunan ya ke sekolah teh. Lain ke samenan ieu mah udunan biasa. Kan sekarang mah tidak ada dikarenakan ada bos teh ya. Nah sugan untuk samenan oge sugan atau aya solusi. Gitu ya. Harapan mungkin eta mah harapan eta mah enggak mudah. Kita masih manusia cuma bisa berharap dan berikhtiar. Antara biasa saja. Soalnya para seniman mah eta teh pabeasan berarti. Pabeasan benar-benar. Pabeasannya. Aslinya lo banyak sekarang para seniman yang jadi grup burung tikar di Sukabumi khususnya. Banyak yang benar-benar mengeluh lah, down dengan situasi sekarang. Biasanya ya kalau yang pemain organ, pemain gendang dan sebagainya banyak yang mengeluh sekarang. Para musisi, para artis juga banyak yang mengeluh. Jadi tolonglah kebijakan ini atau himbauan kasih solusi untuk kebijakan ini gitu ya. Untuk para seniman yang punya sound system pun juga sekarang kan, jadi pada nggak dipakai. Biasanya kan untuk kegiatan anak tuh dipakai disewa sound systemnya, tendanya, panggungnya disewa. Sekarang tidak boleh kan. Kalau seperti itu. Makanya banyak yang benar-benar mengeluh. Baik, terima kasih untuk Kang Dukun, perwakilan dari seniman, dan juga ada Bang Fikri, perwakilan dari pedagang gitu ya, yang sudah memberikan yang sudah menemani kita menyampaikan unek-unek juga ini. Menemani kita pada siang hari ini, sekaligus menyampaikan unek-uneknya dengan hadirnya kebijakan saat ini gitu ya, oleh Bapak Gubernur kita, yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur kita. Dan terima kasih juga untuk para sahabat semuanya. Dan mungkin kalau seandainya ada yang ingin disampaikan unek-unek, bolehlah dilayangkan melalui komentar-komentar ataupun mempunyai
harapan juga, mempunyai solusi-solusi juga yang akan nantinya supaya tersampai kepada Bapak Gubernur kita, silakan boleh. Ya, nggak usah sungkan, nggak usah ragu pokoknya namanya. Silakan saja. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Semoga dengan hadirnya video kita pada siang hari ini semoga bermanfaat aja. Amin, amin. Terima kasih, jangan lupa sekali lagi untuk yang baru hadir, jangan lupa untuk like, comment, and share yang juga suka dengan video ini, dengan tayangan ini, dan juga jangan lupa untuk yang belum, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, berjumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Bila itu kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Crit. Sami-sami, Ustaz. pokoknya nama orang mudah-mudahan sih solusinya. Amin, amin. Mengatanya Abi di kantor. Ya.